Pagi hari ini kita bisa hadir di sini untuk mengikuti kick-off RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2025-2045. Dan saya mengharapkan ini adalah jalan ke depan DKI Jakarta, di mana pada saat ini DKI dalam posisi menuju sebuah kota. Nanti kalau disampaikan bahwa DKI Jakarta tentunya dengan undang-undang sudah diterbitkan sudah tidak menjadi ibu kota negara dan berpindah ke IKN. Yang berikutnya Pak Sekjen, teman-teman pemerintah pusat saat ini sedang membahas undang-undang DKJ. Jadi undang-undang IKN sudah ada, nanti berproses undang-undang DKJ, mau tidak mau ini sudah 2 tahun ya Pak ya, prosesnya 2 tahun, dan akan terbit mungkin dalam 1-2 bulan ini. Setelah itu, dengan 2 undang-undang ini terbit, maka pemerintah mengeluarkan PP atau Perpres yang menyatakan bahwa disahkan IKN itu sudah dimulai menjadi ibu kota negara. Artinya kalau nanti Perpres itu sudah keluar, Pak Sekjen, Pak Luki, dan teman-teman Bappenas, saya sering berkunjung ke IKN nanti. Jadi pasti nanti teman-teman DKI Jakarta rapatnya sudah tidak di Bappenas, sudah tidak di Jakarta, di Kemendagri maupun di Lapangan Banteng, tapi di IKN. Nah, ini sinergi dengan kita membahas hari ini. Kenapa saya menyampaikan pada saat menjabat PJ Gubernur Jakarta, sukses Jakarta untuk Indonesia? Artinya apa? Contoh, Jakarta sampai saat ini menurut saya sampai 15 tahun ke depan memegang peran penting untuk bisa memajukan ekonomi Jakarta. Maka kalau Jakarta bisa terkendali, walaupun nanti sudah tidak menjadi ibu kota, ekonomi, keamanan, politik, itu 15 tahun ke depan masih menjadi barometer. Jadi kalau Jakarta sukses, tentunya Indonesia juga sukses dan ekonomi tumbuh. Bapak Ibu sekalian, saya sedikit menyampaikan atau meluruskan, karena di sini ada rekan-rekan kita, para swasta, para penggiat kota. Sedikit saja saya sampaikan. Kadang ASN yang berhari-hari kita menjalankan tugas masih sedikit berbeda pandangan. Pandangan adalah kita bicara, kebetulan ada Pak Luki saya sampaikan, kebetulan ada Pak Sekjen saya sampaikan. Kalau kita bicara anggaran, khusus DKI Jakarta saat ini 81,3 triliun. Jadi kalau DKI duduk bersama dengan gubernur lain atau saat ini PJ Gubernur DKI berdampingan dengan PJ Gubernur Jawa Barat, Banten dan seterusnya. Kalau bicara mengenai anggaran, pasti di benak Bapak Ibu menyampaikan bahwa DKI adalah yang paling besar. Apa iya? Pertanyaan saya. Hari ini saya jawab. Kalau PJ Gubernur Jawa Barat berdampingan dengan saya PJ Gubernur DKI Provinsi DKI Jakarta, yang otonomi daerahnya adalah di provinsi, dan daerah khusus ibu kota, wali kota, bupati, bukan otonomi daerah. Maka 81, sekian triliun itu dibagi sampai dengan kekelurahan, sampai dengan masyarakat. Gubernur DKI memiliki masyarakat. Gubernur DKI mengurus sampai dengan kelurahan. Desa tidak ada, kelurahan. Pertanyaan saya, 81,3 triliun besar atau tidak? Harus ada pembandingnya. Oke, sekarang saya duduk bersama dengan PJ Gubernur Jawa Barat atau Banten. Provinsi Jawa Barat kurang lebih, misalnya ini sebagai contoh, APBD-nya provinsi 34 triliun. Pertanyaan saya kepada bapak-bapak, apa cocok?
Pasti kalau 81 dibanding 34 besar DKI. Tapi kita lupa bahwa provinsi yang lain hanya mengurusi provinsi. Ketika bicara masalah sarana prasarana di wilayah, itu ada sarana prasarana milik kabupaten, milik kota. Pasar milik kabupaten, milik kota. Jalan juga begitu. DKI tidak punya kalimat itu. Misalnya Pak Luki bilang, Pak Heru jalan di ujung Ciganjur sana harus diperbaiki. Saya tidak bisa bilang, oh itu kewenangannya wali kota Jakarta Selatan. Tidak bisa. Saya harus perbaiki. Maka Gubernur Provinsi DKI Jakarta jika membahas mengenai anggaran berdampingan dengan tadi saya sampaikan sebagai contoh Gubernur Jawa Barat, dia harus menambah. Kalau mau apple to apple, Gubernur Jawa Barat plus anggarannya provinsi plus kota sebanyak kotanya plus sebanyak kabupatennya atau wali kotanya. Maka total di atas 130 triliun. Ini yang kadangkala DKI kurang diuntungkan Pak Luki. Jadi pemerintah pusat selalu bilang, bahkan kemarin saya tidak sebutkan, kementerian bersanding dengan saya. Kemenko saya tidak sebutkan. Mereka bilang anggaran DKI banyak. Saya bilang banyak dari mana? Provinsi yang lain sekian-sekian, oh nggak bisa. Pemikirannya tidak seperti itu, maka hari ini saya luruskan. Kalau bicara Provinsi DKI Jakarta, maka provinsi yang lain harus mengenai anggaran nih, harus menambah kabupaten sebanyak kabupatennya dan sebanyak kotanya. Contoh, kalau kita ke Jawa Barat, misalnya Pak Sekjen perintahin PJ Gubernur Jawa Barat, Pak B perbaiki dong pasar sana. Pasti dia bilang ngeles, Pak pasar itu bukan punya saya, punya wali kota. Wali kota punya anggaran sendiri. Jadi 81,3 triliun mengurusi DKI Jakarta yang fasilitasnya cukup lengkap dengan penduduk sebesar 11 juta, ada MRT, ada LRT, ada flyover, ada underpass, ada giant seawall, ada pantai dan segala macam, ada tanggul pantai yang kami harus rawat, kami harus kembangkan. 81,3 triliun tidak cukup mengurusi DKI seluas 530 km persegi. Dan DKI, Gubernur DKI memiliki rakyat. Urus stunting, Pak Sekjen kemarin saya barusan dievaluasi 3 bulanan. Jadi Gubernur DKI, PJ Gubernur itu dievaluasi 3 bulan. Kalau Pak Sekjen Kemendagri perintah Pak Heru urus stunting, saya urus sampai ke bawah. Kami biayain 1,0 sekian triliun anggaran kesehatan antara lain untuk stunting. Tapi kalau gubernur lainnya, Pak Sekjen bilang, Pak Gubernur urusin stunting, baik saya akan sampaikan kepada wali kota bupati. Oh, stunting di kota X, baik saya akan teruskan. Tapi kalau DKI nggak bisa. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.